Pengalaman saya keliling-keliling Indonesia, berbagi teknik komunikasi, berbagi skill public speaking, saya ketemu dengan berbagai macam tipe audiens dan ternyata unik-unik semua. Ada audiens yang menyenangkan buat kita. Saya nyebutnya di buku saya yang My Public Speaking yang ini nih, ini. Saya nyebutnya adalah yang baik-baik saja, yang good, ya, yang bagus, yang menyenangkan. Itu tuh kalau kita ketemu dengan mereka senang lah pokoknya ya. Diajak ngobrol mau, ketawa-tawa, aman. Tapi ada juga yang datang untuk belajar, the learner, tukang belajar, emang belajar doang, fotoin materi, ya aman juga ya. Sekali-sekali kita ajak ngobrol supaya lebih seru. Hati-hati kalau ketemu sama The Killer. Wah, The Killer itu adalah sebuah band yang albumnya luar biasa, saya suka banget. Bukan, bukan The Killer itu. Tapi The Killer, audiens yang benar-benar menyerang kita saat kita sedang bicara, sedang melakukan presentasi. Mungkin ada dendam pribadi, pacarnya pernah diambil, mantan pacarnya pacar atau gimana ya nggak tahu lah. Pokoknya tiba-tiba dia nyerang. Itu The Killer. Nah ini kita harus ada diskusinya ya. Kapan-kapan saya jelasin. Lebih enak lagi kalau saya jelasin pada saat saya bertemu dengan teman-teman di sini ya, di sebuah seminar ya. Jangan lupa untuk mengundang saya. Itu The Killer. Tapi ada juga yang karakternya saya menyebutnya The Negative. The Negative nih gimana ya, gemes-gemes kesel gimana gitu ketemunya karena suka iseng. Jadi tiba-tiba kalau kita bercanda, dia ingin menarik perhatian. Kalau ketawa kan biasa ya gitu ya. Ini ketawanya gitu. Ganggu kan. Kesetanya, oke, ngerti. Yang lain ngerti. Dia ngerti gitu. Kayak bocah di masjid gitu. Jadi yang suaranya melengking, yang unik-unik gitu. Nah, kalau ketemu kayak gini nih, ini juga harus ada diskusi khusus. Tapi kali ini, di kesempatan kali ini, saya ada juga disebut dengan tipenya The Professor. Itu adalah yang lebih tahu dari kamu, lebih jago dari kamu, lebih pintar dari kamu terhadap materi yang sedang dibawakan, yang sedang kamu bawakan. Nah, ini hati-hati. Tapi itu semua nggak saya bahas lebih detail di kesempatan kali ini. Yang saya mau bahas adalah sebuah karakter yang cukup unik dari audiens yang saya nyebutnya adalah si patung. Gitu. Si patung di sini nggak ada, di sini nggak ada. Saya yakin bahwa teman-teman semua di sini nggak pernah jadi si patung ya. Tapi ini unik banget nih, karena namanya patung dia diem aja. Sekali lagi ya, nggak ada. Di sini teman-teman nggak ada yang pernah jadi patung. Semuanya pasti yang baik-baik semua, yang interaksi semua, yang seru-seru semua kalau jadi audiens. Karena si patung adalah audiens yang merasa tidak tertarik dengan materi yang kamu bawakan saat kamu bicara, tidak suka atau tidak tertarik juga dengan yang memberikan informasi atau public speakernya atau trainernya, tidak tertarik juga untuk mendapatkan ilmu dari kamu yang saat sedang berbagi, tidak mau tahu juga tentang apapun yang akan kamu share atau kamu bagi di kesempatan itu. Jadi mereka tidak tertarik sedikit pun dengan apa yang ada di depan mereka. Tapi nggak mau pulang, nggak mau pergi, tetap mau ada di situ karena ada uang jalannya. Oh. Dari instansinya, dari kantornya, uang jalannya, biasanya absennya pas udah selesai kamu memberikan materi di belakang. Jadi karena nggak tertarik dengan pembicaranya, materinya, isinya, manfaatnya, akhirnya apa? Ya diem aja. Tapi nggak ganggu ya. Bukan yang nyerang kayak The Killer, bukan yang jahil kayak si negatif, bukan yang tipe-tipe profesor yang nanya-nanya mulu. Enggak, diem aja. Cuman kan kita merasa jadinya kurang nyaman ya. Ada satu orang yang diem aja. Nyatet enggak, nanya enggak, jawab enggak, senyum enggak. Begitu saatnya makan siang, wah makan siang, wah diambil tuh. Kalau makan siang nasinya yang segunung gitu ya. Kayaknya dia bikin nasi kuning sendiri tuh ya. Lauknya dikit, nasinya banyak banget. Begitu coffee break, wah semangat, coffee break, kopinya 2 gitu. Habis itu diem lagi. Nah, tapi apa yang terjadi dengan si patung ini? Jangan-jangan ini mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena gini, kan auranya nyebar ya. Akhirnya kalau dia berasa diem aja, lalu orang-orang lihat dia diem aja, akhirnya orang-orang di sekitarnya itu kanan kirinya juga jangan-jangan ikut diem aja. Karena merasa nggak enak, ada interaksi, ngomong, ada gerakan, ada ketawa, kalau dia diem aja. Nah, supaya kamu bisa mencairkan suasana dengan si patung ini, ajaklah dia untuk bermain.
Tapi mainnya jangan yang susah-susah, guys. Kalau tiba-tiba kamu bilang ini, misalnya kamu tadi lagi ngajar apa ya? Lagi ngajar teknik komunikasi awal. Verbal, vokal, visual itu paling gampang, ya kan? Verbal 7%, vokal 38%, visual sisanya gitu 55. Dia nggak akan nyimak. Jadi kalau tiba-tiba kamu mau, saya mau ajak main, mau kasih hadiah. Oke, Mas, aduh Mas, dari tadi diem aja nih. Coba saya mau tanya, ya verbal, vokal, visual. Masing-masing berapa persen, Mas? Aduh, kagak dijawab. Mana gue tahu, kata dia, orang dari tadi gue bengong mikirin cicilan motor. Nggak akan nyimak, nggak akan inget. Jadi gampang-gampang aja. Misalnya nih udah kelihatan nih, wah nih yang pakai baju hijau diem aja nih, samperin. Mas, yang baju hijau, dari tadi diem aja. Mas, saya mau kasih hadiah buat Mas nih. Lihat nih, ada goodie bag bagus nih. Jawab ya Mas ya. Hari ini tuh hari apa ya Mas? Hari tahu nggak hari ini hari apa? Terus kan dia kan nggak siap ya. Hari ini hari Selasa. Betul, Selasa. Ini hadiah gitu. Jadi dia seneng. Karena cepet, karena gampang, dan lama-lama akhirnya dia tertarik. Habis itu tanya namanya. Mas, namanya siapa, Mas? Misalkan dia bilang, oh, nama saya Rudy. Oh, Mas Rudy. Oke, Mas Rudy dapat hadiah ya. Goodie bag. Nanti kalau saya tanya lagi, jawab lagi bisa dapat hadiah ya. Nah, balik lagi nih kamu ke depan. Mulai nih ngajar lagi, sharing lagi. Terus tiba-tiba ada satu hal, kelihatan lagi nih, mulai diem lagi. Coba, Mas Rudy, gimana pendapatnya? Dengan demikian, si patung yang tadinya diem aja, yang tadinya kaku, nggak peduli, nggak tertarik, akhirnya cair hatinya. Akhirnya mulai memperhatikan dan mulai mikir, seru juga ya materinya. Dan ini juga harus diikuti dengan materi yang seru beneran ya. Jangan tiba-tiba materi kamu emang bener-bener yang plak, 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 ya makin parah. Materi juga harus seru, membawakannya juga harus penuh dengan semangat. Ada ketertarikan dengan audiens, karena kuncinya hanya orang-orang yang tertarik dengan audiens yang terlihat menarik oleh audiens. That's it. Timbal baliknya seperti itu. Supaya kamu terlihat tertarik, maka kamu juga harus ada semangatnya saat bicara yang membuat mereka mudah memperhatikan dan ada interaksinya. Ada pertanyaan-pertanyaan sederhana, ada diskusi. Bahkan ketika mereka yang awalnya tidak memperhatikan, kalau kamu sudah tahu namanya, pasti akan lebih mudah bagi dia untuk menyimak. Coba deh, kamu gunakan teknik ini, nanti nih ketemu orang-orang yang kayak patung gitu, begitu kamu sudah berjalan ke arah dia aja, menuju ke belakang atau ke samping, itu dia udah mulai ngeliat, kayaknya dia mau nanya lagi nih, dia mau apa nih? Jadi dia akan lebih memperhatikan, karena kamu memperhatikan dia duluan. Dengan demikian, yang tadinya kaku, tegang, diem aja, jadi lebih cair. Nah, ini mengalir ke seluruh ruangan, diskusinya akan jadi lebih hangat, interaksinya akan lebih banyak, tanya jawabnya juga akan lebih seru. Bahkan mereka-mereka yang tadinya tidak mau angkat tangan juga jadi angkat tangan, mau nanya, mau jawab. Ada games-games dengan hadiah-hadiah yang simple-simple, yang cuma mulai pulpen lah, notebook lah, yang kecil-kecil juga bisa menarik perhatian. Intinya, tunjukkan ketertarikan kamu dengan audiens, maka kamu sebagai pembicara akan terlihat menarik. Saya Hilbram Dunar, Communication Expert.